Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Kamarudin dari kelas Tekom E dengan NIM 220210501065. Materi pertama, A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, perlu diungkapkan berbagai permasalahan di negeri tercinta ini menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila antara lain. 1. Masalah kesadaran perpajakan. 2. Masalah korupsi. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah disintegrasi bangsa. 5. Masalah narkoba. 6. Masalah terorisme. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain. 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Materi kedua, sejarah perumusan Pancasila. Periode perumusan Pancasila sidang kedua BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945. Disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Sebagai jiwa Pancasila sebagai perjanjian luhur. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Setiap hubungannya yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur sebagai tab fundamental normal. Dari ketiga, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, jika bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu
Ir. Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perikemanusiaan. C. Mufakat dan demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. Dan E. Ketuhanan yang kebudayaan. Periode perumusan Pancasila pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945 ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Diningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagai yang pernah dijanjikan. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia antara lain. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kebudayaan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. 4. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika 1. Dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila yaitu gerakan masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari tinjauan histori Pancasila, supaya budayaan atau perwarisan dari nilai-nilai Pancasila dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. 2. Tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. 3. 5 contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. 1. Pemahaman Pancasila saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. 2. Derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya. 3. Masih lebarnya kesenjangan sosial saat ini. 4. Semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggaraan negara. 5. Masih kurangnya keteladanan materi. 5. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu: A. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. 6. Unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. C.
Unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. 2. Menelusuri tujuan konsep negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dalam sebagian, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertindak dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. Dan G. Peraturan Daerah Kabupaten Kota. 6. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai-nilai moral Pancasila yang menjadi kebangsaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan Pancasila dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut. A. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Materi 7. Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara dalam kamus besar bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. A. Sastra Prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. B. Suharyanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. C. Mupiarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pemegang dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Konsep Pancasila ideologi negara. Kehidupan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra
Prateja menenggarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak akan satupun ideologi yang dominan. D. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang presentasi yang saya bawakan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.